wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis tentang ziarah ya. Dan telah kita sebutkan di antara adab ziarah atau menerima tamu adalah kita menemui tamu dengan pakaian yang rapi sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamu. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala haddatsana Al-Makki qala haddatsana Hanzalah an Salim bin Abdullah qala sami'tu Abdullah bin Umar qala wajada Umar hullatan istabraq. Umar melihat ada pakaian yang terbuat dari sutra. Fa ata bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bawa pakaian sutra tersebut kepada Nabi. Fa qala ishtari hadhihi. Kata Umar, ya Rasulullah, belilah pakaian dari sutra ini. Wal basha indal jum'ah, dan gunakanlah pakaian ini ketika hari Jumat. Au hina taqdumu alaikal wufudu, atau ketika tamu-tamu datang, utusan-utusan datang ya. Saya sampaikan Nabi terima tamu di masjid, dan kami sekarang berada di area Raudhah, ada tuan atau bubur itu tiang bisnya Nabi dulu terima tamu di tiang itu. Orang datang di Masjid Nabawi, maka tamu-tamu dari jauh, entah mau masuk Islam, entah mengenal Islam, entah bertanya-tanya ya. Maka kata Umar, hendaknya memakai pakaian yang bagus dari sutra. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW berkata, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang boleh pakai pakaian sutra itu hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat. Itu orang kafir boleh ya. Makanya Rasulullah SAW pernah memegang kain sutra dan emas, maka Rasulullah mengatakan adani haramun lidzukuri ummati. Dua perkara ini haram bagi lelaki dari umatku dan halal bagi para wanita, yaitu kain sutra dan juga apa? Emas. Adapun laki-laki tidak boleh. Adapun orang kafir mereka pakai ya. Pakai, makanya Rasulullah mengatakan ini dipakai bagi orang yang tidak punya bagian di akhirat. Laki-laki kafir silakan pakai. Wa utiya Rasulullah SAW bihulalin. Kemudian di lain waktu Rasulullah SAW didapat hadiah atau diberikan kepada beliau pakaian-pakaian dari sutra. Fa arsala ila Umar bihullatin, maka Rasulullah kasih hadiah kepada Umar satu pakaian sutra. Wa ila Usama bihullah, Rasulullah kirim kepada Usama bin Zaid juga satu pakaian sutra. Wa ila Aliyin bihullah, kemudian juga kepada Ali bin Abi Thalib satu kain sutra. Umar heran, kemarin Umar suruh beli, kata Nabi tidak boleh, ini hanya untuk orang kafir. Sekarang malah Rasulullah kasih hadiah kepada Umar berupa kain sutra. Faqala Umar, maka Umar bertanya, ya Rasulullah, arsalta biha ilayya, laqad sami'tuka taqulu biha ma qulta. Engkau kirimkan hadiah kepadaku berupa pakaian sutra, sementara engkau pernah bilang bahwasanya ini adalah pakaian yang pakai adalah orang-orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Itu orang kafir. Kok bisa sekarang kirim hadiah kepadaku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha au taqdi biha hajataka. Saya tidak suruh kau pakai, tapi kalau kau mau jual silakan, atau ada keperluan hajatmu silakan kau gunakan. Jadi akhirnya disebutkan dalam sebagai riwayat, Umar akhirnya menghadiahkan ini kepada saudaranya, saudara seibu yang masih musyrik. Umar tidak pakai, karena itu tidak boleh pakai orang Islam. Umar berikan kepada saudara seibunya yang masih musyrik ya. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya di antara sunnah kalau kita bertemu dengan tamu atau bertamu atau ketika menerima tamu, hendaknya memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki ya, dalam rangka untuk menghargai, menghormati ya. Kecuali mungkin kita teman dekat ya, tapi kalau orang luar ya kita pakai ketemu tamu. Jangan kaos oblong kemudian ketemu tamu, kayaknya gimana ya. Di antara sunnah kita menunjukkan pemuliaan, dan di antara sunnah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Di antara bentuk muliaan tamu kita pakai pakaian yang rapi ketika tamu datang ya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab berikutnya, babu fadli ziarah.
Bab keutamaan berziarah. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb wa Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad bin Salama an Thabit an Abi Rafi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi fa qala aina turid. Ada seorang menziarahi saudaranya di sebuah negeri atau sebuah kampung. Sepertinya ini terkait dengan bagaimana seorang ziarah meskipun harus bersafar, meskipun harus bersafar, sehingga dia pergi ke negeri lain, perjalanan jauh, dan ini adalah ibadah. Berziarah, menemui teman karena Allah, meskipun harus bersafar, maka harus mengeluarkan biaya, harus menghabiskan waktu, maka itu pada tempatnya, apalagi teman karena Allah, teman seperjuangan, sudah lama tidak ketemu, maka kita merepotkan diri kita untuk bertemu dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pergi menuju ke saudaranya di negeri yang lain, kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Maka Allah siapkan malaikat yang menjelma menjadi manusia menunggu di jalan yang akan dia lewat. Ada malaikat yang nungguin dia. Akhirnya dia pun lewat, ditegur oleh malaikat tersebut dalam bentuk manusia, menjelma jadi manusia. Kata malaikat tersebut, aina turid, kemana kau hendak pergi? Qala akhun li fi hadhil qaryah, saya ingin menuju ke saudara saya, teman saya di kampung ini atau di negeri ini. Malaikat bertanya, hal lahu alaika min nikmatin tarubbuha, ya, apakah ada urusan duniawi, ya, urusan duniawi, yaitu yang harus kau penuhi, yang harus kau lunasi, ya. Ada urusan sehingga kau harus datang jauh-jauh untuk penuhi kewajibanmu kepada dia. Itu ada urusan duniawi enggak? Qala la, enggak ada urusan apa-apa. Saya tidak ada urusan duniawi, tidak ada kewajiban yang harus saya tunaikan, tidak ada harta yang harus saya urusin di sana. Ini uhibbuhu fillah. Saya ke sana karena saya mencintai dia karena Allah. Qala fa inni Rasulullah ilaik, maka malaikat itu pun mengaku, dia mengatakan sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara dalil tentang agungnya cinta karena Allah, bersaudaraan karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu agungnya seorang bisa dicintai oleh Allah gara-gara dia mencintai saudaranya karena Allah. Amal tidak begitu susah, namun hasilnya sangat luar biasa. Mencintai saudara karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah, ya. Oleh karenanya sampai begitu agungnya amal ini, sampai Allah kirim malaikat untuk nongkrong menunggui lelaki ini lewat untuk mengabarkan bahwasanya Allah telah mencintainya karena dia telah mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan akan agungnya niat, bagaimana pengaruhnya niat yang luar biasa. Maka malaikat ingin cek, kau kesana itu ada keperluan apa? Murni karena Allah atau karena masih tercampur-campur? Mungkin ada utang, mungkin mau minjam duit. Datang-datang senyum-senyum, ketawa-ketiwi, ternyata mau minjam apa? Duit, ya. Atau untuk bayar utang, atau untuk bikin proyek, urusan dagang, ya. Maka malaikat cek, kau kesana ada urusan apa? Mau bayar utang kah? Ada urusan dagang kah? Urusan dunia? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Benar-benar saya kesana itu karena Allah, subhanallah. Lihat efeknya luar biasa. Begitu ternyata niatnya murni tulus karena Allah, maka langsung Allah mencintainya karena dia telah mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang jangan sepelekan tentang masalah niat. Betapa banyak amal kecil jadi besar gara-gara niat. Dan betapa banyak amal yang besar tidak ada nilainya gara-gara niat. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang sepele jadi besar karena diagungkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niat. Kita dalam aktivitas jangan sepelekan niat. Nabi berkata innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dia kalau beraktivitas niatnya karena apa? Dia cek lagi, saya niat ini, saya ke masjid karena apa? Saya masuk dalam urusan dakwah karena apa? Saya bikin pengajian karena apa? Ya.
Saya bikin kegiatan karena apa? Saya bikin bakti sosial karena apa? Cek, kita perlu berhenti sebentar, kemudian kita cek. Makanya ketika ada seorang salaf ditanya kepadanya, "Ala tahdurul janazah? Tidakkah kau melayat janazah?" Kata dia, "Makanakum hatta uhdhiran niyah." Kata dia, sebentar, saya mau hadirkan niat terlebih dahulu. Bahwasanya saya ke sana itu benar-benar karena menunaikan hak sama muslim. Bukan karena pekewu, bukan karena enggak enak, bukan karena dikatakan apa dan itu, enggak. Benar-benar saya ke sana karena apa? Karena menunaikan hak seorang muslim. Karena menghadiri jenazah juga bisa niat macam-macam, ya. Bisa niat macam-macam untuk menunjukkan bahwasanya saya ini, untuk menunjukkan bahwasanya begini, macam-macam. Untuk biar supaya enak di pandangan mata orang, supaya enggak ada omongan macam-macam. Niat yang tulus punya pengaruh luar biasa. Punya pengaruh luar biasa. Orang bisa dalam melayat jenazah pun bisa riya, bisa niat yang tapi Allah maha tahu. Oleh karenanya segala kegiatan kita cek dulu, saya ke sana sebenarnya apa sih tujuannya. Apalagi perkara yang ukhrawi. Ingat perkara ukhrawi bisa rusak gara-gara niat duniawi. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang beramal soleh karena mencari dunia, kami berikan bagi yang kami kehendaki. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, itu diantaranya dengan amal akhirat. Dia amal akhirat tapi dia menghendaki dunia dan perhiasannya, maka kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka amal mereka gugur dan batilah apa yang telah mereka kerjakan. Maka niat ini, hati-hati kita mungkin melakukan kegiatan sosial, kegiatan agama bertahun-tahun, cek niat. Saya ini sebenarnya buat apa saya di sini? Apakah mencari dunia atau mencari akhirat? Kalau mencari dunia mending minggir, rugi, capek-capek. Dunia Allah kasih. Dunia macam-macam, harta, ketenaran, wanita, jabatan, itu dunia semua. Popularitas. Kalau saya cari itu mending berhenti. Cari dunia, cari fulus, ya, berhenti. Kalau itu dengan label amalan akhirat. Ya. Makanya bukannya kita menuduh, tapi hendaknya seorang waspada. Kalau bisa hal-hal yang bisa menggelincirkan ke sana, mending kita tidak usah, ya. Mending kita tidak usah. Seperti kapan saya pernah ngisi pengajian, ada sponsor, mau kasih sponsor tapi mau ditampilkan labelnya. Saya bilang, kamu sumbang aja. Kalau mau sumbang, tidak usah tampil label supaya kau lebih tulus. Tapi kalau kau sumbang terus langsung sponsormu, saya khawatir. Saya tidak nuduh kau ria, saya tidak nuduh kau cari duniawi, tapi sangat rawan untuk tampilkan bahwasanya saya sponsor, apalagi ada jualan di situ. Ini bukan masalah halal haram, cuma saya ingin pahalamu lebih apa? Lebih murni karena niat itu punya pengaruh luar biasa. Lebih baik. Akhirnya dia bantu tanpa harus pasang label sama sekali. Tanpa harus pasang label sama sekali. Dan alhamdulillah kalau Muslim sumbang aja, kau lebih tulus. Orang enggak perlu tahu kau. Kalau kau ketahuan malah dikejar janda nanti repot. orang pada pinjam uang sama kamu, sudah, ngapain? Ya, ngapain? Enggak usah. Malah juga gitu, saya ngisi pengajian terus ada yang bagi voucher. Vouchernya ada labelnya. Siapa yang ini dapat voucher bisa belanja di toko tertentu dengan gratis sekian-sekian. Saya bilang enggak usah. Kalau mau kasih duit aja, hadiah. Jangan bilang voucher, karena voucher disebut label. Ada labelnya. Bukannya ini saya tidak bicara halal haram. Tapi saya bilang agar kita melatih orang agar niatnya apa? Tulus, agar niat tulus. Kita aja sudah jadi ustadz sekian puluh tahun, semua ikhlas aja susah, apalagi baru ngaji. Maksud saya ini enggak gampang, maksud saya, ya, enggak gampang.
Kita jadi ustadz emang yang bilang kita ikhlas siapa? Nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Kalau kelihatannya sih ikhlas, kelihatannya. Tapi kan yang tahu hakikatnya siapa? Allah. Ini orang baru ngaji. Orang baru ngaji. Maka di antara tugas para dai memperhatikan juga audiens. Ini ada orang menyumbang sesuatu, kasih tahu, ini masya Allah ikhwan kita ini dia bikin rumah untuk para ustadz ya, masya Allah yang mampir. Jadi terkenal dia. Jadi terkenal, kan kasihan. Gimana hatinya mau ikhlas? Mungkin bisa ikhlas, tapi susah maksud saya. Kalau antum di posisi dia, susah ikhlas atau gampang ikhlas? Susah. Gimana Oh iya, memang saya bangun ini niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Berat maksud saya. Kita aja kalau saya di posisi dia, saya aja susah. Oleh karena para salaf dahulu, mereka ngerti susahnya ikhlas sehingga mereka tidak mau kita amal soleh mereka. Bukannya Ustaz nuduh dia riya. Enggak, saya enggak nuduh. Itu urusannya dengan Allah. Cuma saya bilang tindakan preventif. Sayangilah audiens. Kadang-kadang sebagian dai pansos sama seorang pansos nih. Dia yang pansos dainya. Nih. Ini ada artis kayak ada apa kayak. Kasihan dia baru ngaji. Iya. Ya udah kalau kasih dekat sama dia di balik panggung, di balik layar. Kasihan dia baru apa? Ngaji, belum tentu hatinya kuat. Ya. Apalagi sudah terbiasa tenar, kemudian mau tenar lagi di dunia akhwat kan. Dunia ikhwan ini lain lagi, tenarnya beda ini. Jadi kita harus mikir audiens juga, jangan mikir diri kita sendiri. Oh ini demi kemaslahatan dakwah, benar. Saya tahu tujuanmu mulia untuk masalah dakwah. Tapi kasihan dia. Bisa kan kita dengan cara yang lain? Bisa ya. Saya pernah pas ngisi pengajian di Masjid Al-Azhar Pusat. Ustadz, ini fulan. Oh iya, assalamualaikum. Saya memang nggak kenal dia. Ternyata emang apa? Artis terkenal. Saya memang nggak kenal. Saya nggak tahu, bilang. Kasihan dia juga. Ya, kasihan. Memang kalau artis selak beluk tentang cara setan menjerumuskan dalam riya. Maka menjaga niat sangat penting. Baik mencari apalagi niat-niat mencari duniawi. Dan duniawi luas, duniawi itu luas. Ada harta, ada popularitas, ada ketenaran, ada riya, macam-macam. Maka malaikat ketika itu tanya pada orang ini, apakah kau ke sana ada urusan ingin bayar utang kayak ada kewajiban yang harus kau tunaikan kepada saudaramu? Kata dia enggak. Ini uhibbuhu fillah. Saya menziarahi dia murni karena mencintainya karena Allah. Maka akibatnya Allah mencintainya karena dia telah mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat amalan kelihatannya sepele, tapi subhanallah kalau dilakukan dengan niat yang benar bisa meninggikan derajat seseorang. Sampai Allah kirim malaikat untuk mengabarkan kepada dia bahwasanya Allah telah mencintainya karena dia telah memurnikan ziarahnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini PR kita semua. Pada pegiat dakwah, para panitia pengajian, ya. Kita bikin kajian sebenarnya apa niat kita? Kita tanyalah. Kita tidak ada yang jamin kita apa? Ikhlas, enggak ada yang jamin. Kalaupun kita ada ikhlasnya, saya tidak mengharap pujian manusia, tapi mungkin ada duniawinya. Numpang supaya jualan, ya. Numpang ini, numpang bisa iklan, ya. Bisa iklan. Jadi kalau saya sarankan pada panitia untuk mengambil tindakan preventif, ya. Mengambil tindakan preventif. Tapi kalau panitia juga ternyata broker, ya sama aja. Ternyata juga memang senang begitu-begitu karena ada keuntungan di balik itu, ya saya nggak bisa ngelarang. Maksud saya ini sekedar saran, bukan keharusan, tapi apa? Saran, bukan menuduh tapi preventif karena masing-masing kita punya kekurangan.
Dan saya ngomong gini juga ingatkan diri saya biar saya tidak ikut-ikutan ya. Tapi bab berikutnya, babur rajul yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Bab tentang seorang yang mencintai suatu kaum sementara dia sendiri belum bisa menyamai kaum tersebut dalam satu amalan. Dan ini adalah bab yang sangat indah. Kenapa sangat indah? Karena dengan mencintai orang soleh kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Padahal kita enggak mampu beramal soleh seperti mereka. Bagi orang yang mengerti bab ini, maka inilah bab yang sangat indah. Dan kita diajarkan untuk mencintai para solehin. Ada orang lebih unggul daripada kita, kita cintai dia. Jangan hasad, tapi kita cinta sama dia. Kenapa kita berharap bisa dengan kecintaan kita kepada mereka, kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Almar'u ma'aman ahab. Ya. Seorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Taib, kita bacakan hadisnya. Qala haddatsana, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Humaid bin Hilal an Abdullah bin As-Samit an Abi Dzar, qultu ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u an yalhaqa bi amalihim. Kata Abu Dzar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seorang mencintai suatu kaum namun dia tidak mampu untuk menyusul amal mereka. Itu tidak mampu. Siapa yang mampu seperti para sahabat? Berat. Siapa yang mampu seperti para sahabat? Mau jihad aja berjalan dulu ratusan kilo. Ngeri. Berat. Siapa yang mampu seperti para sahabat? Siapa yang mampu seperti Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya? Baru 1/10 aja masih mikir 1000 kali. Itu pun tidak jadi keluar. Mau keluar ditahan istri, ada repot. Enggak apa-apa Bi, enggak usah Bi. Yang penting Abi kan sudah niat, pahala niat. Oh benar juga ya. Enggak jadi, yang penting pahala apa? Niat. Ada istri yang malah mendukung, ada istri yang nahan-nahan, tergantung istri yang mana. Maka siapa yang mampu seperti para sahabat? Enggak ada yang mampu, berat. Ya. Siapa yang mampu berjihad seperti para sahabat? Ya, yang kata dalam riwayat kata Khalid bin Walid, malam yang paling aku cintai adalah malam penantian aku bersama Muhajirin kaum Ansar menanti besok menyerang musuh. Itu malam yang paling aku cintai. Lebih aku sukai daripada kalau malam dihadirkan istri baru. Masih kurang. Lebih daripada malam dikabarkan kepadaku saya punya anak baru. Kita paling bahagia Pak. Anak baru lahir bahagia enggak? Ya, kawin lagi bahagia juga. Tapi itu semua masih kalah di mata Khalid bin Walid. Dia lebih cinta, yang paling dia inginkan, dia angan-angankan malam berkumpul sama para sahabat besok perang. Itu yang paling dia cintai. Siapa yang bisa seperti hatinya seperti Khalid bin Walid? Kita kalau mau pikir amal mereka enggak bakalan bisa. Tapi kita cinta sama mereka. Kita cinta sama mereka. Maka Abu Dzar bertanya, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u an yalhaqa bi amalihim. Ada seorang mencintai suatu kaum namun amalnya tidak bisa menyamai mereka, tidak bisa nyusulin mereka. Qala anta ya Abu Dzar ma aman ahbabta. Kata Rasulullah, engkau wahai Abu Dzar, kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Qultu, kata Abu Dzar, inni uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Kau akan bersama orang yang kau cintai wahai Abu Dzar. Subhanallah. Ini adalah nikmat yang sangat agung, yaitu dia berusaha namun belum mampu, ya. Cinta suatu kaum namun belum mampu untuk seperti mereka. Di antara syair yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, dengan tawadhu'nya dia berkata, uhibbus salihina wa lastu minhum.
Aku mencintai orang-orang soleh, padahal aku bukan dari mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap dengan cinta kepada mereka aku mendapatkan syafaat mereka. Subhanallah. Ya. Siapa bilang Imam Syafi'i tidak soleh? Pasti soleh. Ya. Siapa yang bisa seperti Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, waditu anna nas akhadhu al-ilma minni wa lam yansibu ilayya syai'an aw kama qala. Kata Imam Syafi'i, aku berkeinginan orang-orang ambil ilmu dariku, tapi enggak usah bilang ilmunya dari Imam Syafi'i. Yaitu aku ingin semua orang berguru kepada aku, dapat ilmu dariku, tapi enggak usah bilang guru saya Imam Syafi'i. Ini ilmu dari Syafi'i, saya enggak perlu itu. Yang penting bagi saya ilmu saya bermanfaat. Siapa yang bisa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, nazartu ahadan illa wadittu anna Allah ajral haq ala lisanihi. Tidaklah saya mendebat seseorang kecuali saya berharap Allah memunculkan kebenaran lewat lisan orang tersebut. Siapa yang berdebat ingin kalah? Semuanya ingin apa? Menang. Imam Syafi'i ingin, saya ingin dia yang menang, tapi kebenaran lewat lisan dia. Siapa yang seperti Imam Syafi'i? Meskipun demikian dia tidak angkuh, tidak sombong. Dia mengatakan uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai para salihin meskipun aku bukan dari mereka. Yaitu mencintai salihin itu bagus, karena dengan mencintai salihin berharap kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Maka seorang ketika melihat ada salihin, hendaknya mereka mencintai mereka. Cinta sama para salihin. Jangan hasad, jangan dengki. Jangan loh kok mereka bisa unggul daripada kita. Ini senang dengan orang saleh. Alhamdulillah dia berhasil. Kita senang saudara-saudara kita lebih berhasil dari kita dalam, dan kita ghibthah, cemburu, bukan hasad. Kita ingin seperti mereka namun belum bisa. Belum bisa ya. Makanya di sini Imam Bukhari menggunakan kata lamma. Lamma itu artinya belum. Ya. Lama belum, itu kita mesti berharap, siapa tahu kita bisa menuju mereka. Ada yang bisa kita susulin, ada yang memang tidak bisa sama sekali. Tapi dengan mencintai mereka, diharapkan kita dikumpulkan bersama mereka. Oleh karenanya hati bersih dituntut, ya, uhibbus salihin walastu minhum. Aku mencintai orang salihin meskipun aku bukan dari mereka. Allah berfirman tentang hati orang-orang yang bersih hatinya, kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Setelah Allah muji kaum Muhajirin dan kaum Ansar, Allah mengatakan tentang generasi berikutnya setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yaitu termasuk kita semua. Bagaimana sifat mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman, yang mendahului kami, beriman terlebih dahulu sebelum kami, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu. Dan janganlah kau menjadikan dalam hati kami ada ghil, ada kedongkolan, kejengkelan, tidak suka kepada orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau maha lembut, maha baik dan maha penyayang. Jadi seorang berusaha hatinya bersih terhadap kaum mukminin, terutama kepada para salihin. Jangan sampai sebaliknya malah hasad, malah dengki. Ini problemnya. Tapi hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muslim bin Ibrahim, qala hadatsana Hisham, qala hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya, faqala wa ma a'dadta laha. Maka Rasulullah bertanya balik, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Dalam sebagian riwayat disebutkan ini Arab Badui. Dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Pertanyaan juga luar biasa ya. Kapan hari kiamat? Dan Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat, yang tahu cuma siapa? Allah. Maka waktu malaikat Jibril tanya kepada Nabi, fa akhbirni anis sa'ah, kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, al mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yaitu
saya tidak lebih tahu daripada engkau wahai Jibril. Kita sama-sama tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang kapan hari kiamat. Apa urusan dengan hari kiamat? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari kiamat akan terjadi. Disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah salat. Setelah salat bertanya, setelah salat Rasulullah langsung jawab. Rasulullah salat, Rasulullah tanya, "Aina sa'il?" Tadi mana yang bertanya? Saya Rasulullah. Maka Rasulullah balik bertanya kepada dia tentang pertanyaan yang bermanfaat. Karena Rasulullah juga tidak tahu jawaban kapan hari kiamat. Hari kiamat tahu enggak tahu akan terjadi. Cepat atau lambat akan terjadi. Inna sa'ata atiyatun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bahwasanya hari kiamat akan datang cepat atau lambat tanpa ada keraguan dan Allah akan bangkitkan orang-orang dari kuburannya. Ya. Yang penting apa yang kau siapkan? Maka Nabi balik bertanya, "Wa madza a'datallaha?" Apa yang kau siapkan bertemu hari kiamat? Istilahnya kalau kita lagi di suatu kampung terus ada musuh mau datang. Musuh mau datang nih. Kapan datangnya? Jam berapa? Hari apa? Mending kau siap-siap bikin senjata sebelum musuh datang. Jangan sibuk nanya kapan. Nanya-nanya mulu, tidak ada aksi, akhirnya diserang, tiba-tiba diserang. Dan kita tahu hari kiamat kubro, al-qiyamatul kubro, enggak ada yang tahu. Tetapi al-kiamat bukan cuma satu, bukan al-qiyamal kubro, ada namanya al-qiyamatus sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil itu matinya kita. Kata para ulama di antara disunukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Siapa yang mati sudah tegak hari kiamatnya. Berarti dia sudah berpindah ke alam lain, ke alam akhirat, ke alam barzakh. Maka meskipun belum datang hari kiamat besar, kita pasti mengalami hari kiamat apa? Kecil. Hari kiamat besar kita enggak tahu kapannya, hari kiamat kecil pun kita enggak tahu kapannya. Tahu-tahu orang mati banyak sekali. Lagi sehat-sehatnya mati, terlalu sehat mati. Jantungnya terlalu tewas. Betapa banyak orang meninggal sedang olahraga, banyak atau tidak? Banyak. Dia olahraga buat sehat atau buat mati? Buat sehat. Justru mati di olahraga. Untuk menunjukkan bahwasanya benar olahraga adalah sebab kesehatan, tapi ajal di tangan Allah. Ajal di tangan Allah. Betapa banyak dokter ahli meninggal kena penyakitnya itu sendiri. Ahli jantung mati kena jantung. Ada yang ahli stroke mati kena stroke. Ada yang disangka mati, enggak mati-mati. Kirain dah mati, belum, Masya Allah. Enggak mati-mati. Aja. Oleh karenanya, kiamat kubro kita enggak ada yang tahu, kiamat sugro juga kita enggak ada yang tahu. Seorang keluar di tengah-tengah ke cita-citanya, mau ini mau anu, di tengah dengan kekayaannya, kesehatannya, merasa super prima, tahu-tahu meninggal. Qarun fakharaja ala qaumihi fi zinati, keluar ketemu kaumnya dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan anak buahnya, dengan budak-budaknya, dengan artinya pamer, lagi ajang pamer. Fakhasafna bihi al-ard wa khasafni wa bidarihi al-ard, kami benamkan dia dan rumahnya dalam bumi. Tiba-tiba kematian tiba-tiba. Makanya sering-sering orang keluar dari rumah tidak terbetik dalam batinnya probability 1% pun dia akan meninggal, enggak ada. 0,01% dia enggak ada mikir mungkin saya meninggal saat ini, enggak ada sama sekali. Tahu-tahu meninggal. Ya. Maka itu rahasia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang dilakukan besok dan tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Sebab kemarin ada kerabat, subhanallah, dari Papua, sakit, berobat Jakarta, meninggal kubur di Jogja. Subhanallah, enggak tahu meninggal di mana. Dari Papua kubur di mana? Di Jogja. Enggak ada yang tahu. Enggak tahu tuh dikubur di mana. Semoga kita dikubur di Madinah, di Baqi. Tapi jangan sekarang, nanti insyaallah. Kita enggak tahu kita kapan mati dan kita enggak tahu kapan kita di mana kita dikubur.
Maka Rasulullah bertanya, karena Rasulullah tidak tahu jawaban kapan hari kiamat, Rasulullah balik bertanya kepada orang ini, "Mamadza adatalah? Apa yang kau siapkan untuk bertemu hari kiamat?" Qala, Arab Badui ini ngaku, dia dengan tawadhu'nya, dengan rendah diri, tidak banyak yang dia siapkan. Dia mengatakan, "Ma adatulaha min kabirin." Saya tidak mempersiapkan banyak ibadah. Ya, artinya dalam riwayat yang lain, bikathrati sholatin wala siyamin wala zakat wala sadaqatin. Saya salat tapi tidak banyak, saya puasa namun tidak banyak, saya sedekah namun tidak banyak. Tidak ada amal yang besar yang mau saya andalkan ketemu hari kiamat. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah berkata, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama yang dia cintai. Qala Anasun, Anas berkata, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami asyadda mimma farihu yawma idzin. Aku tidak pernah melihat kaum muslimin gembira setelah gembira dengan masuk Islam seperti gembiranya pada hari itu mendengar sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahab, seorang bersama orang yang dia cintai. Ini menggembirakan. Dalam riwayat yang lain maka Anas berkata, fa inni uhibbullah, fa inni uhibbu Rasulullah, fa inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar. Ya. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka Anas berkata, ketahuilah aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena aku cinta kepada mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ya. Fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakr wa Umar, kata Anas, aku cinta kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Makanya dulu para salaf mengajarkan kepada anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Karena orang kalau cinta kepada tokoh-tokoh seperti ini, dia akan terobsesi untuk bisa seperti mereka. Sekarang lihat bagaimana anak-anak muda zaman sekarang. Yang mereka cintai siapa? Mana baca sejarah Abu Bakar, sejarah Umar, sejarah para sahabat. Mereka enggak ngerti. Yang mereka baca terkadang sejarah orang kafir, terkadang pelaku maksiat, terkadang pezina, terkadang pemabuk yang mereka baca, yang mereka tempel di kamar-kamar mereka, poster-poster orang-orang pelaku maksiat. Ya. Ingat Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahab, seorang dikumpulkan bersama yang dia cintai. Jangan sampai salah jatuh cinta. Ya. Ini PR besar bagi kita. PR besar bagi kita. Anak-anak yang dia cintai siapa? Yang dia cintai kadang orang kafir, ya. Orang kafir bukan? Orang kafir. Yang dia sahabat nggak ngerti. Yang orang kafir itu mungkin pezina, mungkin dia unggul dalam satu bidang dunia, bidang olahraga misalnya, dicintai oleh anak-anak. Itu aja bacaannya, bagaimana kegiatannya. Akhirnya kan diikuti tentang berita-berita orang ini. Begini, jadi hal yang biasa. Entah gonta-ganti pasangan, entah minum bir, entah buka aurat, entah diskotik, entah lagi apa. Jadi yang penting adalah apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut. Maka seorang peringatan bagi kita semua, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, tetapi kematian itu pasti akan datang. Maka seorang harus prepare terus. Harus ada progres dalam hidup ini. Apa progres saya, amalan saya semakin bertambah atau tidak? Saya ngaji tahun lalu sama ngaji tahun sekarang, iman saya bertambah enggak? Amalan saya bertambah enggak? Saya lebih dekat kepada Allah tidak? Saya lebih nyambung silaturahmi enggak? Saya lebih banyak baca Quran enggak? Renungkan masing-masing. Saya lebih bersedekah enggak? Atau ternyata ngaji malah semakin duniawi. Ketemu ibu-ibu satu dengan yang lain malah ajang pamer-pamer tas branded di tempat pengajian. Gabung dengan ibu-ibu sosialita, akhirnya malah pamer-pameran, bicaranya dunia mulu. Bangga-banggaan sudah ke luar negeri, satu ke Paris, satu ke Parangtritis. Yang di ke Parangtritis malu, kamu kemarin liburan kemana? Ke Paris juga. Paris mana? Paris Parangtritis. Udah semakin ngaji malah bangga-banggaan, pamer-pamer barang-barang kemewahan, pamer-pamer mobil-mobil mewah, parang motor-motor mewah. Kerjaannya begitu. Udah ngaji, ngapain ngaji seperti ini? Ngaji itu harus progres, harus tambah iman, tambah zuhud kepada dunia, bukan semakin apa? Bermewah-mewahan. Kalau ngajinya semakin mewah-mewahan, itu salah ngaji.
Itu salah ngaji. Segera berhenti, perbaiki diri. Perbaiki diri. Kok ngaji semakin duniawi? Perbaiki diri. Kita ini semua akan ketemu dengan Allah. Harusnya kalau kita tambah ngaji semakin zuhud kepada dunia, harusnya demikian. Pemikiran kita harus selalu apa yang amal yang kita kerjakan, proyek akhirat apa yang mau kita kerjakan. Dunia kita cari, itu tugas kita, semua orang cari makan. Ya, tapi orientasi kita selalu akhirat. Kalau kita harusnya begitu kalau ngaji, tapi kita semua melakukan kekurangan. Maka masih kita nasihat buat saya pribadi juga kepada kita semua agar kita ya berpikir kembali sebelum datang kiamat sugra, sebelum kita meninggal dunia. Jadi kalau kita baca para salaf, di antara biografi mereka seperti Mansur bin Zadan disebutkan lau kana malakul maut indal bab, seandainya malaikat maut di pintu rumahnya ketuk pintu mau cabut nyawanya, dia tidak mampu menambah amal. Karena program dia sudah padat. Tiap hari punya amal tidak bisa dia tambah. Semua kegiatan dia berpahala. Sampai kalau dikatakan, karena orang ini kagum sama dia, tidak ada waktu dia sia-sia. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Tidak ada perbuatan sia-sia. Tidak ada pandangan sia-sia. Tidak ada pendengaran sia-sia. Sampai kalau malaikat maut datang di rumah dia, jemput dia untuk mati, dia tidak mampu menambah amal solehnya. Ini sebagian salaf kalau kita baca biografinya disebut demikian. Karena orang kagum, orang ini amal soleh selalu. Coba kalau kita malaikat maut di pintu, masih banyak bisa kita kerjakan. Masih banyak enggak? Masih banyak karena memang kita kurang beramal soleh. Kita masih buang-buang umur, masih nonton macam-macam, masih lihat berita macam-macam yang enggak ada faedahnya. Buang umur. Sebagian kita nonton berita ijazah, enggak habis-habis. Belum habis sudah datang ijazah yang baru lagi. Waktu kita nonton gitu habis enggak selesai. Kalau selesai kan enak. Oh, endingnya begini. Ending enggak ending, waktu habis. Waktu habis. Kepo menghabiskan umur kita, kepo. Berita banyak enggak ending. Belum berita baru lagi. Kalau Baghdad cerita 1001 malam, Indonesia lebih lagi. Luar biasa. Karena kita renungkan, ya ada yang bukan berarti kita enggak tahu berita dunia sama sekali, perlu ada seperlunya, tapi berlebihan ini yang masalah. Berlebihan dengan menumbalkan Quran. Baca ini Quran jadi kurang, dia enggak menumbalkan zikir. Belum hati kita menjadi kacau ya. Jadi tanya pada diri kita, wa madza a'data laha? Apa yang kau sudah siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan bagaimana para sahabat kaum muslimin sangat gembira ketika mengetahui Rasulullah berkata, al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Dalam lafal tadi sebelumnya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang kau cintai. Maka ini membuka pintu harapan. Dengan mencintai orang-orang soleh, kita berharap dikumpulkan bersama mereka. Tapi ada konsekuensinya. Nama cinta pada orang soleh, kita berusaha meniru mereka. Kita berusaha meniru mereka. Dan di sini kita mulai mengajarkan pada anak-anak kita untuk mencintai para solehin. Mencintai para solehin. Agar mereka terbiasa mencintai para solehin. Anak-anak terbawa dengan berita, lihat ini akhirnya suka dengan ini, suka. Kita rem-rem lah. Jangan kita biarkan loss begitu saja, khawatirnya terbawa terus. Ya, kita nggak bisa melarang karena sekarang dunia sudah susah. Kita nggak bisa mengontrol mereka. Tontonan udah macam-macam. Yang ditampilkan macam-macam sehingga kekaguman itu muncul dengan sendirinya. Ya udah kita rem-rem lah. Rem-rem. Kalau bisa kita arahkan itu yang terbaik. Tapi bab berikutnya, babu fadlil kabir, bab tentang keutamaan orang tua. Orang tua. Saya bacakan hadisnya. Qala hadatsana Ahmad bin Isa, qala hadatsana Abdullah bin Wahbin an Abi Sakhr an Abi Qusaitin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina
falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari anak-anak kecil kami, yang lebih muda daripada dia, wa ya'rif haqqa kabiri, dan tidak mengetahui hak orang besar kami, yaitu tidak mengetahui hak orang-orang besar, orang tua, falaysa minna, maka bukan dari kami. Hadis berikutnya, qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Ibnu Jurayj an Ubaidillah bin Amir an Abdullah bin Amr bin Al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Maknanya sama, siapa yang tidak merahmati yang kecil dan tidak mengetahui hak yang besar, maka bukan dari kami. Qala hadatsana Muhammad bin Sallam qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibni Abi Nujayh sami'a Ubaidillah bin Amir yuhadditsu an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengenal hak orang tua dan tidak sayang kepada anak kecil. Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Mahmud qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Al-Walid bin Jamil anil Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamah, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak sayang kepada anak-anak dan tidak memuliakan yang tua, maka bukan dari golongan kami. Di sini pembahasan adab yang sangat mulia, yaitu hormat kepada yang tua. Sayang kepada yang kecil, hormat kepada yang tua. Ini dan fokusnya tentang menghormati yang tua. Orang tua punya hak dan terkadang terkumpul pada dirinya beberapa hak. Seperti orang tua tersebut, dia sebagai seorang tua yang muslim, dia punya hak untuk kita hormati, untuk kita sayang, untuk kita perhatian, untuk kita kedepankan seorang tua muslim. Apalagi kalau orang tua tersebut punya hubungan kerabat dengan kita, entah kakek kita, entah apalagi bapak kita, apalagi ternyata om kita, atau ada hubungan tetangga kita, atau ternyata orang tua tersebut ternyata orang alim yang lebih dahulu berdakwah, yang lebih dahulu menuntut ilmu, yang lebih dahulu salat daripada kita, yang lebih dahulu mengajarkan Islam kepada masyarakat. Ya, ini terkumpul lagi pada dia beberapa hak. Seandainya dia bukan bapak kita, seandainya dia bukan tetangga kita, seandainya dia bukan kerabat kita, seandainya dia bukan ustadz kita, seandainya dia bukan orang alim, hanya seorang muslim, harus kita hormati. Apatah lagi terkumpul pada dia hak-hak yang lain. Maka